Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM F1S1226007 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen perubahan dan proyek sistem informasi yang diampu oleh Ibu Miranti Yudhistira, SSI MKOM. Baiklah, di sini saya akan lanjut mengenai penjelasan materinya, di mana di dalam materi tersebut itu membahas tentang SDLC atau System Development Life Cycle. Materi ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai SDLC dan perannya dalam manajemen proyek pengembangan sistem informasi. SDLC sendiri memberikan kerangka kerja terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi, serta tahapan pendukung seperti pemeliharaan dan dukungan pengguna setelah sistem berjalan. Sebelum melanjutkan materinya lebih dalam, saya akan menjelaskan SDLC. SDLC itu apa? Nah, SDLC itu adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang berisi langkah-langkah terstruktur untuk merancang, mengembangkan, dan menyebarkan sistem informasi. SDLC sendiri berfungsi sebagai panduan bagi tim pengembang untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di dalam SDLC sendiri terdapat beberapa tahapan, yaitu planning. Dari planning ini terdapat tujuannya, yaitu menentukan mengapa sistem harus dibangun, dan kegiatan utama dari planning itu pembuatan proposal sistem, analisis kelayakan, dan estimasi proyek. Hasil akhir dari planning tersebut yaitu sistem proposal yang mencakup studi kelayakan dan gambaran proyek. Yang kedua yaitu analisis. Tujuan dari analisis ini yaitu memahami kebutuhan bisnis yang spesifik. Kegiatan utama dalam analisis ini yaitu pengumpulan informasi, pemodelan proses bisnis, dan perumusan kebutuhan sistem. Hasil dari analisis ini yaitu spesifikasi sistem yang menjabarkan kebutuhan sistem secara rinci. Dan yang selanjutnya yaitu desain. Desain ini itu tujuannya itu menentukan bagaimana sistem akan bekerja. Kegiatan utama dari desain itu desain antarmuka pengguna, desain database, desain aplikasi, dan integrasi jaringan. Hasil akhir dari desain tersebut yaitu spesifikasi desain yang lengkap dan siap diimplementasikan. Dan untuk selanjutnya yaitu implementasi, di mana di dalam implementasi ini terdapat tujuannya yaitu untuk membangun dan menguji sistem sebelum menyerahkannya ke pengguna. Kegiatan utama dari implementasi ini yaitu konstruksi perangkat lunak, pengujian sistem, konversi data, pelatihan pengguna, dan instalasi sistem. Hasil akhir dari implementation ini yaitu sistem yang siap digunakan oleh pengguna dengan dokumentasi dan dukungan yang memadai. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan SDLC, di mana kelebihan SDLC ini yaitu struktur yang jelas, yaitu menawarkan pendekatan struktur yang memastikan proses pengembangan perangkat lunak mengikuti urutan logis dari tahap perencanaan hingga implementasi. Dokumentasi yang lengkap. Setiap fase SDLC menghasilkan dokumentasi yang detail yang memudahkan penelusuran dan pemeliharaan sistem di masa depan. Pengawasan yang baik. Dengan adanya laporan di setiap fase, manajemen proyek dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap perkembangan proyek. Nah, itulah kelebihannya. Berikutnya yaitu kekurangan dari SDLC. Kekurangan dari SDLC ini yaitu ketergantungan pada analisis awal. Jika terdapat kesalahan dalam tahap analisis, kesalahan tersebut akan terus terbawa hingga akhir proses pengembangan, yang dapat mempengaruhi kualitas sistem. Dokumentasi yang memakan waktu.
yaitu meskipun dokumentasi penting, proses pembuatannya bisa mahal dan memakan banyak waktu, terutama pada proyek dinamis di mana kebutuhan sering berubah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai metodologi dalam SDLC. Di dalam metodologi ini terdapat beberapa metodologi. Yang pertama yaitu waterfall method. Di dalam metodologi waterfall method yaitu terdapat kelebihannya, di mana kelebihannya yaitu adalah mudah dipahami dan digunakan. Setiap tahapan jenis dan terdefinisi dengan baik. Dan kekurangannya yaitu semua kebutuhan harus diketahui di awal dan pengguna tidak dapat melihat hasil sistem hingga tahap akhir proyek. Metodologi waterfall ini digunakan ketika kebutuhan sudah jelas dan stabil di awal proyek. Nah, untuk metodologi kedua yaitu parallel development, di mana di metodologi ini terdapat kelebihannya, yaitu mempercepat proses pengembangan dengan membagi proyek menjadi subproyek yang dapat dikerjakan secara paralel. Dan terdapat kekurangannya, yaitu koordinasi antar subproyek bisa menjadi tantangan. Nah, kapan paralel ini digunakan? Yaitu ketika waktu pengembangan harus dipercepat namun tetap memerlukan kualitas yang tinggi. Nah, untuk metodologi terakhir yaitu mengenai rapid application development. Di dalam rapid application development ini terdapat yaitu fase development, yaitu memecah sistem menjadi beberapa versi. Versi awal memberikan fungsi minimal untuk pengguna, sementara versi berikutnya yaitu mengembangkan fungsi lebih lanjut. Terdapat juga prototyping, di mana membangun sistem dalam bentuk prototype yang cepat dan kasar, kemudian melakukan perbaikan berulang-ulang hingga mencapai hasil final yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di dalam Rapid Application Development ini terdapat kelebihannya. Kelebihannya yaitu pengguna dapat segera melihat dan berintegrasi dengan sistem, mempercepat waktu pengembangan. Dan terdapat juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu risiko kesalahan analisis dan desain awal lebih tinggi karena sistem sering berubah sepanjang siklus pengembangan. Dari penjelasan materi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa melalui pembelajaran ini saya semakin memahami pentingnya perencanaan yang matang dan analisis yang mendalam sebelum memulai pengembangan sistem. Nah, SDLC ini memberikan landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan dengan terarah dan terstruktur. Mungkin hanya itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.